Iya. Oke. Terus apa yang membuat akhirnya Dondi memutuskan untuk masuk Islam? Ceritanya sih mungkin biasa aja ya, Do ya. Jadi awalnya tuh karena memang dari kecil saya sudah memang menjadi anak gereja gitu. Jadi kita tumbuh dan besar memang di gereja. Di lingkungan gereja? Di lingkungan gereja. Gereja udah seperti rumah kedua saya lah gitu. Jadi saya tumbuh besar di gereja sampai akhirnya keluarga saya hijrah ke Jakarta. Oke. Ya masih meneruskan gerejanya. Sampai saya berumah tangga, sampai punya anak segala macam itu masih gereja semua. Terakhir tuh kira-kira 2007 lah ya. Tiba-tiba ayah saya masuk Islam. Ayah? Ayah saya duluan. Oke. Masuk Islam. Ya memang waktu itu ayah pisah sama mami ya. Tapi saya ngeliatnya ayah saya tuh gimana ceritanya gitu ya. Seumur hidupnya istilahnya dari kalangan Tionghoa. Kok tiba-tiba bisa masuk Islam gitu. Umur berapa ya masuk Islam? Waktu itu sudah sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 50-an kali ya. Oke. Nah, saya mikir, aduh, kok bisa ya? Dari Konghucu, Kristen, bahkan sudah bisa khotbah di persekutuan lah ya. Tiba-tiba masuk Islam. Tapi saya amati, oke, mungkin ini karena pergaulan ya. Tapi dari kecil sebenarnya saya nggak punya impresi negatif tentang Islam. Bener. Karena saya juga tumbuh di kampung yang banyak Muslim. Banyak Muslim. Di Cilacap. Gitu ya. Jadi saya hanya berpikir begini, kan kita juga sudah sering baca kitab kita gitu kan, Bible kan. Jadi yang saya ketahui waktu itu, Islam dan Kristen itu hanya seperti dua orang anak, beda emak satu bapak gitu lah. Ya kan, kita juga mengetahui di dalam kitab kita ada nama Ishak, ada nama Ismail gitu kan. Ada Abraham bapaknya dari dua istri yang berbeda. Sarah dan Hagar gitulah. Nah, papa saya aja masuk kurang lebih 2007. Oke. Nah, 2012 saya baru qadarullah melihat videonya almarhum Syekh Ahmed Didat itu. Nah, dari situ sebagai Kristen gitu ya, nonton videonya dai gitu. Yang ngomongin Bible saya gitu. Kan panas dong. Nah, ketika dia banyak ngomong Bible tuh begini dan juga banyak kontradiksi, kemudian banyak ayat yang tidak otentik, kemudian juga sangat-sangat diragukan bahwa itu adalah firman Tuhan, ya walaupun masih ada gitu sisa-sisanya. Saya jadi nontonnya sambil buka Bible, Bang. Saya dulu udah familiar banget dengan kitab gitu kan. Jadi begitu dia sebut kitab ini pasal sekian, ayat sekian, saya cepat bukanya. Lama-lama saya pikir, kayaknya kok benar juga apa yang dia ngomong gitu. Jadi akhirnya saya riset mandiri, cari tahu apa benar yang dia ngomong gitu. Dan saya ternyata dapat jawabannya dari kalangan Kristen, bukan dari kalangan mana-mana.